Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain anbiya wal mursalin wal muallifin wal muhaddisin wa masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan melanjutkan tentang kaitannya dengan etika berteman dan antisipasi supaya kita tidak salah memilih teman, tidak salah persepsi terhadap sikap teman, dan waspada terhadap kejahatan atau modus orang-orang yang jahat dari teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tata'ajab, mojo gawok sira, jangan heran. Antal buka yento maido, mencerca, ngolok-ngolok. Antal buka, bahasa sini maido, menyayangkan. Antal buka yento maido sapa ashab ka ing sira fi waibika in fi ghaibatika, in dalam waktu ghaib sira. Jadi waktu Anda tidak ada, kok dicerca, diolok-olok dari teman-teman, tidak usah heran, itu sudah biasa. Di depan seperti pemuja, di belakang adalah penghina. Itu banyak yang seperti itu. Maka jangan heran kalau ada sikap teman yang berubah 180 derajat. Di depan kita memuji-muji, di belakang kita kalau kita enggak ada dia penghina nomor 1. Wala taghdab, lan aja muring-muring sira mindu saking wahid. Jangan marah terhadap salah satu orang dari teman-teman kita. Fa inna kama qasat min sira iku init tasofta, lamun nyifati sira in fa inna kama qasat min sira in ansafta, namun adil atau sadar sira. In ansafta, lamun insaf, insaf itu ya sadar. In ansafta, lamun insaf, sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang. Kalau Anda sadar, in ansafta, lamun insaf sira, sadar sira, wajata mongko nemoni sira min nafsika saking awak
dewi sira mithla dzalika ing seperti iku ngolok-ngolok tama itu. Secara sadar atau tidak, kalau kita pikir-pikir, kalau kita sadar, kita juga pernah mengalami seperti itu, mengolok-olok teman ketika teman tidak ada di depan kita. Maka kalau ada teman yang ngolok-ngolok kita, ngerasani dan lain-lain, kita jangan marah-marah, karena itu bagian dari pembalasan perbuatan yang pernah kita lakukan. Salah satunya mungkin berupa cercaan. Wong yang tidak mengolok-olok aja kadang dicerca. Seperti Nabi itu kurang apa? Nabi itu sudah topnya orang, akhlaknya bagus di atas akhlak yang terbaik manusia, tapi masih dikatakan inna kalama jenun, Anda gila. Jadi kalau kita orang biasa, apalagi bukan Nabi, Nabi aja dicerca gila, dibilang gila nggak marah-marah. Kita bukan Nabi, masa marah-marah. Kata sehingga fi asdiqo ikan dalam pira-pira konco-konco sira wa qaribikalan pira-pira kerabat sira, bal balik fi ustadzika ing dalam guru sira, walitaika lan wong tuwa loro sira. Jadi Anda itu kadang-kadang juga memperlakukan teman, memperlakukan orang, ya, ngerasani tadi kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada kerabat kita. Jadi kalau ngelompok kayaknya rukun, kalau nggak ada justru mereka mengolok-olok. Itu kepada saudara sering seperti itu, ya. Jadi rukun kelihatannya, tapi musuh di luar itu. Bahkan kepada orang tua kadang kita sering ngerasani, ini jangan sampai dosa besar kepada orang tua, apalagi ini ngerasani menggunjing itu dosa besar. Nah, kalau kepada orang tua tambah nemen, pada Nabi tambah besar. Fa innaka mongko sak temene sira iku talkuruhum nyebut-nyebut sirahum ing kabeh mau asdiqo aqarib ustad walidaik fil waibati in dalam waktu ora ono bima klan barang la tusyafihum ora berhadapan sirahum ing kabeh mau bi kelawan ma. Jadi tidak di hadapan mereka, ya. Kita sering ngerasani ngomong-ngomong yang jelek tentang mereka. Fakta mongko mutus sira to amakan an malihim wajahim to'amaka ing panganan sira. Ini to'am atau tomak ya? Oh, tomak ini. Jangan kual ini, mimnya dulu. Toma'aka ing kepingin sira, tamak itu. Tulisannya to'amakat. Kalau to'am itu panganan, kalau tomak itu tamak. Ingin sekali namanya tomak. Toma'aka ing tomak siro, kepinginan siro an malim saking hartane asdiko dan lain-lain. Jangan tamak terhadap harta mereka, yes. Gak usah ngerepotin mereka, gak usah berharap bantuan mereka, ya. Sebab teman ya, kalau ingin kita minta bantuan pada teman, kadang-kadang justru malah dilecehkan. Bahkan kepada saudara sendiri seringkali kita kecewa, karena yang kita anggap saudara bukan malah menolong, malah mengolok-olok, menghina dan merendahkan kita. Wajahilan pangkate astiko dan lain-lain akoribnya. Jangan berharap dengan harta mereka, pangkat mereka, ya.
Malah kadang-kadang jadi pejabat mereka juga takut menolong saudaranya, khawatir kena kasus nepotisme dan lain-lain. Wa ma'unati lan pertolongane asdiqa lan lain-lain. Teman kerabatnya, jangan berharap pertolongan mereka. Fa inna tami'a mongko sat meneh wong kang toma, wong kang kepingin fil aktarin dalam akeh-akeh iku khaibun, rugi, tuno, rugi, kecewa berat, tidak hanya kecewa berat fil ma'alin dalam waktu kang bakal teko. Wa utawi tomi wong kang toma iku dzalilun, hina, lama khalata orang mustahil. Jadi orang hina, orang toma pasti akibatnya akan menjadi hina fil hali in dalam saiki. Jadi orang toma itu akan rugi di masa depan dan hina, rendah saat ini. Wa idza sa'alta mongko nalika njaluk sira wahidan ing siji hajatan ing keperluan, faqadha mongko memenuhi sapa wahid ing hajat, fashkur mongko syukur sir Allah ing Allah. Kalau kita minta bantuan teman, minta bantuan saudara, minta bantuan orang tua, ya, keperluan kita kok dipenuhi, dituruti, bersyukurlah kepada Allah. Karena yang membuat hati mereka lunak, membuat hati mereka tergerak untuk menolong kita, memenuhi kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Maka bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Jangan cuma berterima kasih pada orangnya, bersyukurlah kepada Allah. Washkurhu lan syukura sirahu ing wahid. Jadi nomor 1, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nomor 2, berterima kasih kepada orang itu. Berterima kasih sudah bagus. Jangan dikasih sedikit malah justru cuma segini ya kamu sebagai saudara cuma ngasih segini. Jangan, itu kecewa berat saudara. Alhamdulillah, bantuan Anda sangat berarti walaupun ya belum bisa mencukupi kebutuhanku, tapi ini sudah berarti bagi kami. Terima kasih. Wah, itu yang nolong juga akan bergerak untuk menolong lagi. Jangan diremehkan yang sedikit, satu saat Anda akan ditambahi oleh Allah. Wa in qasura atau wa in qassara lan lamun sembrono atau pepekol lengah sapa wahid, fala tu'atibhu mongko aja maitu sirahu ing wahid. Kalau ada salah satu teman ya kok berbuat ceroboh ya, lengah ya, jangan dicerca karena kesalahan dia kadang tidak disengaja. Maka jangan dicerca. Minimal kita hargai usahanya, dia sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk kita, tapi ternyata nggak sesuai dengan kemauan kita, jangan dicerca. Ya, beri bimbingan. Kalau salah kita ingatkan, kalau nggak ngerti kita bimbing, kalau kurang pas kita betulkan, kita beri masukan, sebaiknya yang pas adalah seperti ini, tapi kita ucapkan terima kasih atas usahanya dan kerja kerasnya. Anda tidak salah, namun kurang pas, itu sudah bagus. Jadi ada pujian, ada bimbingan, ada penghargaan di situ. Karena ajaran Nabi seperti itu. Jadi ada Abu Dzarrin itu suka ngomel-ngomelin budaknya, ya. Terus dipanggil oleh Rasulullah, ya Abu Dzarrin, ya, apa Anda ya mencerca budakmu? Ya.
budakmu itu adalah temanmu, bahkan di sana disebut saudaramu. Ya. Hanya saja dia kalah nasib, kamu jadi jerakan, dia jadi budak. Ya. Inna fika amron jahiliyatan, pada dirimu masih ketempelan perkara atau sifat-sifat jahiliyah. Maka sejak itu Abu Dzar membelikan budaknya pakaian yang sama dengan dia, makanan dikasih yang sama dengan dia. Itu karena teguran Rasulullah kepada Abu Dzar. Maka kita juga begitu, memperlakukan orang lain walaupun secara struktural di bawah kita, kalau bisa memang setara, nggak bisa sama ya, setara dengan kita. Kayak seragam guru dengan seragam karyawan, kalau bisa samakan. Jangan gurunya bagus, karyawannya tipis-tipis, ngelinting-ngelinting. Ini kurang menghargai. Walaupun tidak sama persis, boleh berbeda, tapi kualitasnya tidak kalah. Hanya warna yang berbeda, gak masalah ya. Nah, itu penghargaan kita kepada bawahan. Saya kira mereka juga akan kerja dengan sungguh-sungguh karena dihargai. Insya Allah kalau di lingkungan agamis, orang yang agamis seperti itu. Tapi orang-orang yang kurang tahu tentang agama, ya, supir dengan juragan itu kalau ke warung, jauh sekali. Supirnya itu cukup pesen sego pecel dan duduknya jauh dengan bosnya, tidak berani mendekatnya. Sementara bosnya satu meja itu lebih-lebih. Ya. Supir mau pesen pecel takut, ya. Iwak rempeyek, nggak berani ikan daging. Nah, itulah perbedaan di antara bos dan karyawan. Kadang seringkali ada gap yang jauh. Jangan sampai Islam ini mengajarkan hal-hal yang seperti itu, mengajarkan hal-hal yang baik tentang bagaimana akhlak kepada bawahan, kepada karyawan, kepada teman dan lain-lainnya. Fala tu'atibhu wala tashkuhu sakaisu lan aja wadul, jangan curhat. Wala tashkuhu lan aja wadul sirahu ing aja madulna sira ing akad, fatasiru mongko dadi sira iku adawatan musuh lahu kedue akad. Kalau ada teman yang lengah, ceroboh, melakukan kekeliruan, jangan dipaido, jangan dicerca, dan juga jangan diberitahukan, dikabarkan, dicurhatkan pada orang lain. Apa? Nanti Anda akan menjadi musuh dia. Ya. Jadi musuh dia. Ini dikandak-kandak no. Ya. Nah, jangan sampai. Wa kun lan dadi sira iku kal mukmini kal mukmini. Lan dadi sira iku kal mukmini kaya wong kang iman. Kal mukmin ya. Yatlubu kang mencari sapa mukmin al-ma'adzira ing pira-pira alasan. Alasan maksudnya ampunan lah. Al-ma'adzira ing pira-pira alasan untuk ampunan. Wala takunan aja dadi sira iku kal munafik, kaya munafik yatlubu kang mencari sa munafik al uyuba ing pira-pira aib. Jadi kalau orang mukmin itu selalu mencari alasan pembenar ya.
kepada orang lain. Maksudnya apa? Ya, bagaimana caranya supaya kita memaafkan, kita terima alasannya. Kamu kerja gini tuh apa sebabnya kok sampai keliru nulis, mestinya 10 juta sumbangan kamu tulis 10.000. Oh, saya tadi ngantuk. Oh ya, yes, gak apa-apa, ngantuk, sekarang ditip ganti. Itu namanya mencari alasan pembenar. Untuk tujuan kita maafkan, gak apa-apa. Jangan terus nuduh-nuduh kamu itu kurang amanah ya. 10 juta kok ditulis 10.000. Yang lain mau kemana kan? Nah, ini jangan sampai. Orang mukmin itu cari alasan pembenar yang membuat orang lain termaafkan, ya. Tidak seperti orang munafik selalu mencari aib orang lain, ya. Wakul lan ngucap sira la'allahu mbok menawa akad iku kasara sembrono atau lengah sapa akad ni udrin krana alasan lau ketui akad. Jadi katakan mungkin orang yang salah itu punya alasan mengapa dia berbuat salah, ya, yang kita kadang-kadang nggak tahu alasannya, ya. Dan kalau orang sudah mengemukakan alasannya, mungkin kita justru malah simpati pada dia, ya. Walaupun kelihatan salah di mata kita, belum tentu salah yang sebenarnya. Kadang-kadang justru adalah benar, ya. Lam at-toli kan ora ningali sapa kita alaihi ing atase uzur. Kita kadang nggak tahu alasannya dia mengapa. Nah, jadi kita tanya alasannya. Kalau ada orang kelihatannya berbuat salah, kadang-kadang justru benar dia, ya. Jadi yang terpenting kita jangan mencari kesalahan orang lain, jangan mencari aib orang lain, teman dan lain-lain, tapi kalau bisa kita tutupi aib orang lain. Kalau ada orang lain salah, teman kita salah, jangan langsung melabrak, jangan langsung menyalahkan, tetapi tanya dulu, mengapa Anda berbuat demikian? Mungkin bisa menjadi contoh bagi kita yang kadang-kadang kurang tahu bagaimana alasan masing-masing orang untuk berbuat sesuatu. Dia mesti punya dalil, punya alasan untuk berbuat sesuatu yang kadang-kadang bisa kita terima alasannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang punya hati, menjadi orang yang nggak gampang menyalahkan orang lain, tapi membenarkan orang lain, karena tiap orang pasti ada benarnya, ya. Juga ada salahnya, tapi di balik kesalahan pasti ada kebenaran, di balik kebenaran suatu saat pasti ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.